Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama kita 12 malam podcast dengan aku Ivan. Aku April. Ya, jadi kawan-kawan, di kesempatan hari ini saya bakalan cerita saudara saya. Saudara saya yang bernama Vicky. Beliau adalah Indigo. Tit. Ya, beliau adalah perempuan yang bisa dibilang punya kelebihan. Beliau adalah indigo. Indigo dari lahir, Kak. Ya, Tahu kan? tahu. Ya, teman-teman. Jadi dia itu dia itu tinggal di daerah Depok, yang tempatnya ya bisa dibilang lumayan seram karena dia komplek, tapi sampingnya itu masih banyak kebun yang rumah belum jadi gitu, dan sampingnya lagi itu ada pohon bambu. Dan beliau kan emang anak indigo dari lahir. Dia ceritanya itu dia ceritain dari benar-benar dari lahir gini. Jadi pertama-tama itu dia lahir Dari maknya yang pasti. iya dari emaknya, dan beranjak ke 6 tahun pertama kali dia bisa ngelihat gituan. Dia dulu pertama-tama ngelihat itu pocong. Dia bilang itu bukan pocong, dia bilang kayak bantal yang guling. Dia bilang guling. Dia bilang ke mamanya, mah Di kamar kita ada guling terbang. katanya gitu. Dia bilang ke mamanya, dia bilang Terbang apaan sih Vicky ya? Tuh lihat apa kata dia gitu. Lihat aja mama, lihat ke kamar aku katanya gitu. Ada guling dia terbang katanya gitu. Ah Vicky jangan ngada-ngada katanya gitu. Dan mamanya itu belum tahu, belum sadar. Dan dia bisa nyanyi Twinkle Twinkle pas umur 7 tahun. Pas belum 6,5 tahun lah, belum masuk sekolah. Tapi dia kan nggak TK juga, tapi dia bisa nyanyi gitu. Diajarin sama cewek anak kecil, bocah Belanda. Dia ngajarin Twinkle Twinkle Little Star. Iya, diajarin sama dia. Ternyata dia nyanyi di depan mamanya. Dia bilang, loh kamu bisa nyanyi gitu, siapa yang ngajarin, katanya gitu. Sedangkan dulu pas dia umur 6 tahun itu gadget belum begitu banyak, dan belum ada wifi untuk dia nonton YouTube, kata dia. Akhirnya singkat cerita lagi, di umur 12 tahun dia main ke dekat-dekat pohon bambu itu. Dan lebih parah lagi, dia benar-benar banyak banget ngeliat kuntilanak. Ya pokoknya yang makhluk astral lah. Dia ngeliat jin yang matanya cuman satu, jin mata satu, bener-bener gundurwo yang badannya tinggi, yang rambutnya tebal. Oh ya teman-teman, sebelum kalian lanjut dengan cerita ini, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dan balik ke cerita, dia benar-benar kayak dia tuh masih kayak takut, nggak kayak udah biasa, nggak gitu. Akhirnya dia cerita ke saudaranya kalau aku benar-benar bisa ngelihat kayak gituan. Tapi saudaranya nggak percaya, saudaranya yang di sana. Jadi ini saudara kita nih, tapi dia punya saudara lagi di sana dari emaknya gitu. Dia cerita ke saudaranya kalau dia benar-benar bisa ngelihat yang kayak ginian dengan mata kepalanya dia tanpa dibukain. Dan saudaranya ini nggak percaya, cowok. Masa sih kayak gitu? Ya udah percaya aja dia gitu. Nah ceritanya, singkat cerita, pas dia umur ke 14, pas dia ke 14 tahun, dia benar-benar dapat kayak yang benar-benar dia takutin banget dah. Dia anak indigo tapi dia takut banget gitu. Dia dibawa sama itu kan, sama Gundurwo, hampir diculik. Dia benar-benar hampir diculik sama Gundurwo. Dia takut, benar-benar takut, sampai akhirnya dia teriak nangis di pohon bambunya itu. Dia nangis kenceng banget sampai emaknya itu datang. Kenapa Piki? Itu mah, kata gitu. Itu mah di pohon bambu, mah itu mah di pohon bambu, itu mah di pohon bambu, kata gitu. Dilihat apa? Akhirnya dianuin tuh sama emaknya, dibawa pulang.
di rumahnya itu di atas gentengnya itu ada yang nakal, prak prak prak, jadi keteror gitu. Sampai akhirnya dia bilang, Piki emang kamu ngeliat apa sih, kata mamanya gitu. Ada genderuwo yang ngajakin aku pergi mah, katanya gitu. Aku diajak ke apa namanya itu, pohon bambu itu, katanya gitu. Aku tadinya mau, aku pikir dia orang, ternyata pas aku lihat dia itu dia berubah jadi balon gede banget jalan. Pas masuk ke pohon bambu itu dia berubah jadi gede, genderuwo. Akhirnya dia nangis di situ. Akhirnya pulang dan dibawa pulang sama mamanya, dicerita kayak gitu. Jadi akhirnya dilarang buat main lagi tempat kayak gitu. Dan singkat cerita lagi, pas dia umur 21 tahun udah kenal sama cewek, sama cowok ceritanya. Dia udah kenal sama Aju, udah main-main kesini. Terus kita sering cerita sering-sering gitu. Kan dia kan saudara dulu kan Mang Ade di situ kan kawin. Ceritanya. Anaknya kan, Ki, katanya lu anak indigo, anaknya gitu. Ngapa emang Van? Sebelah kita ada apa? Tuh perempuan di samping lu. Ah, yang bener lu, ngomong gitu. Ya nggak percaya. Coba buktiin, suruh ngapain gue, kayak elus gue, pegang tangan gue dilelus kak, dilelus gitu. Aduh, goblok. Karena gue jadi nanya-nanya ke dia kalau masalah kayak gitu. Singkat lagi nih, dia balik lagi ke cerita itu. Dia dapet cowok yang udah berpantaran dia, ngajakin ke puncak. Si cowoknya ini mau ke rumahnya ini selalu bilang kayak gini, jalanannya parah banget nih, jalanan jelek parah, jalanan kusut. kayak gitu, bilang kayak gitu. Sampai akhirnya dia sampai ke rumahnya Vicky, ngajakin Vicky ke puncak. Udah tuh dia ngajakin jalan ke puncak, dia rapi-rapi. Akhirnya dia jalan ke puncak. Si Vicky ngerasain pas dia lewat jalan itu lagi, dia bilang, dapat bisikan gini, Kamu akan mati. Kayak gitu. Vicky cari tahu kan, kenapa kok gue diginiin, kata dia gitu. Akhirnya dia nanya ke cowoknya, kamu tadi jalan sini, katanya gitu. Iya, aku jalan sini. Kamu ngomong apa, katanya gitu. Aku nggak ngomong apa-apa, kayak gitu. Si cowoknya masih nggak mau ngaku gitu. Sampai akhirnya ya udah, kata Vicky juga gitu kan, mungkin itu perasaan saya doang, kata Vicky kayak gitu. Akhirnya di jalan ke puncak sampai atas jam 12 siang, dapat bisikan lagi kalau di sana, lu berdua bakalan mati, lihat aja nanti, katanya gitu. Dalam bisikannya dia dapat bisikan kayak gitu. Ada sih, dia kan punya pendamping. Dia bilang, pendampingnya itu bilang, kalau cowok kamu tuh ngomongnya ngejelekin jalan ini, katanya gitu, ngejelekin jalan yang ada di sana, kayak gitu. Di ceritanya jadinya dikutuk sama jalanan itulah, ibaratnya gitu. Akhirnya dia bilang, dia marah-marah ke cowoknya gini, kamu kalau lewat mana-mana harus punya sopan santun, katanya gitu. Marahin cowoknya, padahal bukan si Vicky tapi kodamnya dia. Kamu kalau lewat mana-mana itu harus punya sopan santun, nggak boleh kayak gitu, itu bukan tempat kamu, jangan sembarangan kalau ngomong, katanya gitu. Terus cowoknya bilang, loh kok kamu tahu, katanya gitu kan. Yaudah kita pulang ayo sekarang, katanya gitu. Kita pulang, nggak boleh lewat dari jam 6 malam, katanya gitu. Akhirnya cowoknya masih nggak percaya kan, mampir dulu. Pas malam dia masih pas di puncak pas udah jam 5, turun dah tuh dia, akhirnya ngebut jengkok, dan malam udah gelap kan, lumayan gelap. Dia diikutin kuntilanak. Dia bilang, yang cepetan yang kita harus turun dari sini dan nggak boleh sampai sini, kayak tadi gitu. Cepetan kayak gitu. Dia ngebut, akhirnya jatuh, tabrakan, parah tabrakannya, sampai pingsan. Dia masuk rumah sakit, dia berdua masuk rumah sakit. Si Vicky ngimpi maksudnya dia lagi masuk rumah sakit kan, pingsan tuh. Dia ngimpi kalau dia berdua tuh diikat di sana, di jalan yang dilewatin si lakinya itu, yang dia ngomong jalan ini nggak bagus, jalan ini jelek, pokoknya jalan ini hancur.
dia diikat berdua di situ, dikerubutin sama jin yang ada di situ. Dia bilang kalau di sini tuh banyak penghuninya, kamu nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Akhirnya dia diikat, kamu nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu, laki kamu akan pacar kamu akan meninggal, saya bunuh katanya gitu. Akhirnya si cowoknya ini, karena si Piki punya kodam dan banyak ngebantu mungkin ya, ngelindungin, akhirnya dia berdua siuman. Pas siuman ya, bukan siuman itu bangun-bangun ada di rumah sakit itu. Pas di rumah sakit dia marah-marah ke cowoknya lagi, sambil bangun sambil nampar pak 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 ke cowoknya. Kamu bilang kamu gak ngomong apa-apa kayak gitu, tapi ternyata kita kayak gini kan, kamu juga tahu kalau aku ini anak indigo kayak gitu, dan aku bisa ngelihat apa yang aku lihat kayak gitu. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan, karena aku udah ngomong di atas kayak gitu, dan kamu juga tahu. Ya maaf, aku nggak tahu kalau bakal kejadiannya kayak gini kata dia gitu. Aku janji nggak bakal ngulangin kayak gini lagi kata dia gitu. Akhirnya pulang dari situ dia putus. Dia putus gara-gara si cowoknya ini mulutnya kayak gitu, maksudnya ngeliat jalanan nih, jalanan apaan sih nih, hancur banget, bikin rusak ban aja kata dia gitu. Ya emang nggak boleh lah kayak gitu, maksudnya kan ini jalanan itu sebelum ada kita itu pasti ada yang nempatin gitu. Dimanapun sebenarnya ada yang nempatin kan, kamu tahu. Akhirnya dia kayak udah nggak mau kenal kamu lagi kan kayak gitu. Putus. Si Piki masih sering diganggu, benar-benar diganggu, sampai dia bilang, sampai ke kakeknya juga bisa, lumayan bisa, sekarang udah almarhum. Dia bilang kalau saya diikutin sama perempuan nih kayak gitu, perempuan dia ngikutin saya terus gara-gara mantan pacar saya bilang pernah ngatain tempatnya dia kayak gitu. Sampai akhirnya si perempuannya ini dimasukin ke dalam tubuh kakek bukan cucu sih, maksudnya kayak murid lah, murid cucunya ini dibilang dimasukin ke dalam itu, komunikasi. Akhirnya dia bikin perjanjian sampai sekarang kelar gitu, maksudnya dia udah nggak bakal gangguin dia di jalan itu selama ada orang yang nggak ngomong kayak gitu lagi. Itu jadi tuh jalanan yang di rumahnya itu, dekat rumahnya itu, jalanannya udah bagus nih, pasti hancur gitu kak. Jadi tuh kayak emang jalanan di tempat itu nggak bakal bisa berubah gitu. Dan sampai akhirnya dia bilang ya udah, saya nggak bakal ganggu kamu selama kamu nggak ganggu saya, dan pacar kamu bakalan baik-baik aja selama dia minta maaf kata dia gitu. Akhirnya cowoknya itu disuruh minta maaf, mantan pacarnya itu, di tempat itu, lewat tempat itu, dan bilang harus minta maaf lewat situ. Minta maaf lah akhirnya ceritanya. Dan si Vicky bilang baik, saya bakal bilang ke yang lain untuk tidak mengomong sembarangan di tempat itu. Udah kelar. Ya walaupun sampai sekarang dia masih sering ganggu. Sekarang dia udah punya istri, dia udah punya suami. Baru nikah. Kemarin. Dia sering banget diganggu gitu deh. Sekarang dia tinggal di mana sih? Dia masih di sana, dekat sana. Ya jadi pesan yang di video ini menurut aku tuh kayak nggak boleh sembarangan, ngomongnya nggak boleh sompral, karena kesompralan itu membawa petaka. Jadi buat kalian kemana-mana ya memang harus sepatutnya sopan dan memiliki sopan santun yang pasti kayak gitu sih. Menurut gue sih jadi anak indigo enak kali ya. Ya silakan dicoba. Tapi dia juga punya cerita sih dulu. Ya nantilah. Nantilah. Besok gue cerita lagi ya. Jadi itu aja deh kawan-kawan ya, cerita yang bisa gue sampein cerita
hari ini. Jangan lupa apa? Subscribe, komen dan Like. yang pasti share ya, Mas ya. Jangan lupa dengerinnya Dengerinnya jam 12 malam pakai headset dan suaranya kencengin ya, Mas ya. biar mantul. Nontonnya jam 12 malam di malam Jumat. Resepin dah. Nyalain lampu, masuk kamar, Matiin lampu. mati lampu, rebahan, pakai handset, dengerin cerita kita. Jangan nonton drakor. Jangan nonton drakor, cuma nonton drakor. Jadi itu aja cerita dari kami. Sekian dan ciao.